syarat yang kedua, agar taubat itu menjadi taubat yang benar-benar taubat, ayyandama ala fi'liha. Yang kedua adalah tidak lagi atau menghindari atau menjauhi dari mengerjakannya. Tidak lagi jerah, artinya jerah cebon bersama turunnya jerah, kapok terhadap mengerjakannya kembali. Jadi tidak lagi mengerjakan, tidak lagi mengerjakan. Jadi kapok untuk mengerjakan. Terus yang ketiga, ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga, berjanji kepada diri kita sendiri dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi ada 3 syarat itu. Jadi syarat yang pertama, ayyukli'a anil maksiyati, menjauhi dari maksiat. Kemudian yang kedua, menghindar dari mengerjakannya kembali. Artinya dia tidak lagi apabila ada bisikan-bisikan, itu ada bisikan-bisikan yang menghampirinya, maka dia tidak lagi mengerjakannya. Atau kasta dalam bahasa Madurana, menyesali dalam mengerjakannya. Menyesal, saya sudah melanggar kewajiban Allah misalnya, kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, maka dia menyesali terhadap apa yang telah dia lakukan. Maksiat-maksiat yang sudah, misalnya melanggar terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka dia menyesali apa yang telah dilarang oleh Allah. Ayyandama ala fi'liha. Atau yang dia melanggar terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah, maka dia tidak lagi melakukan itu. Jadi menyesali apa yang sudah dilakukan, maksiat yang sudah dilakukan. Yang ketiga, itu berjanji pada diri sendiri dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengulanginya lagi selama-lamanya, ilaiha abadan. Nah, kemudian fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Apabila tadi ada 3 syarat untuk taubat, untuk memohon maaf kepada Allah. Apabila di antara salah satu itu tidak dilaksanakan, misalnya tetap melaksanakan maksiat, terus kemudian dia tidak menyesal terhadap pekerjaan maksiatnya, terus kemudian dia tidak berjanji untuk tidak mengulanginya lagi misalnya, maka lam tasihha taubatuhu, maka taubatnya itu tidak sah. Maka taubatnya tidak sah. Jadi 3-tiganya itu harus dilalui, harus dilaksanakan untuk benar-benar bertaubat. Nah, kemudian ini yang apabila ada seseorang bersalah kepada Allah langsung. Nah, kemudian apabila wa in kanat al ma'siyatu tata'allaku bi adamiyyin, apabila ada seseorang melakukan kesalahan-kesalahan kepada sesama manusia. Nah, ini yang kalau tadi kesalahan yang dilakukan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan Allah. Kalau yang sekarang kesalahan yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh manusia dengan manusia, antar manusia. Fasyurutuha arba'atun. Maka syarat-syarat untuk bertaubat itu ada 4 syarat. Kalau yang tadi, yang antara manusia dengan Allah itu ada 3 syarat. Yang antara manusia dengan manusia itu ada 4 syarat. Berarti bertambah 1 syarat. Hadhihi salah satu.
yang 3 syarat itu sama. Jadi yang 3 syarat itu sama. Menghindar dari maksiat, kemudian menyesali perilakunya, perilaku yang telah melakukan maksiat. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, artinya tidak, dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu sama. Yang 3 itu sama, caranya itu sama, syaratnya sama. Hanya ada satu tambahan lagi untuk menjadi 4, yaitu ayyabra'a min haqqi sahibiha, yaitu meminta ridhonya, meminta maaf langsung, meminta agar orang yang disakiti itu benar-benar memaafkan. Wa ayyabra'a min haqqi sahibiha, meminta maaf, meminta kerelaan kepada orang yang disakiti. Misalnya, fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaihi. Misalnya ada orang ngambil miliknya orang, ada orang ngambil uangnya orang, maka raddahu ilaihi, maka dia harus mengembalikan dulu, baru kemudian itu dinamakan bertaubat. Kalau tidak dikembalikan, maka taubatnya tidak bisa, tidak sah. Jadi kalau misalnya malan, harta berbentuk apa saja, uang, bisa berbentuk barang, bisa berbentuk HP misalnya, bisa berbentuk songkok, bisa berbentuk sandal, berbentuk apa saja. Malan au nahwahu raddahu ilaihi, maka harus dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, maka tidak sah taubatnya. Kalau tidak dikembalikan, tidak sah taubatnya. Nah, kemudian wa in kanat hadda qadhfin wa nahwahu makkanahu minhu au talaba afwahu au talaba afwahu. Apabila ada seseorang menuduh zina kepada orang lain tanpa didasari dengan kesaksian yang jelas, kesaksian yang kuat, tiba-tiba dia mengatakan itu si A melakukan zina dengan qadfin, itu, jadi menuduh zina yang tanpa dasar, maka dia harus makkanahu minhu au talaba afwahu, maka dia harus menjelaskan kepada, mengembalikan kepada kepada banyak orang, menjelaskan kepada banyak orang bahwa si A tidak melakukan zina. Artinya dia harus menjelaskan kembali kepada orang, karena ini merupakan aib seseorang. Nah, ini kehebatan agama kita, agama Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Jadi tidak serta-merta melakukan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Maka kalau menuduh tanpa dasar,